Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya yang soleh dan solehah, yang cantik dan ganteng, yang tidak sombong, yang baik hatinya, yang rajin menabung juga rajin sedekah. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua berada dalam ridhonya. Amin ya robbal alamin. Selamat hari Senin ya. Semangat pagi semuanya. Nah, baik, di konten kali ini saya akan membahas tentang masih lanjutan yang kemarin ya, yang tentang soul healing atau penyembuhan jiwa, yang mana jiwa kita itu diajak bicara. Nah, itu sebenarnya sih itu bagian dari ilmu psikologis cabang hipnoterapi ya, yang biasa dilakukan kalau kita itu menghipnoterapi anak-anak kita yang apa yang bandel atau yang nakal gitu kan. Nah, biasanya kan kalau kalau dia mau tidur itu saat setengah tidur itu kan mejehna ngeleyep gitu ya. Apa sih bahasa bahasa Jakartanya? Ya pokoknya mau tidur setengah tidur tapi belum tidur beneran, yang mana kita bisikin ke telinganya kan, baca Al-Fatihah gitu kan. Terus anak yang soleh atau anak yang solehah gitu kan, nanti kan si anak itu gitu kan, atau iya kadang-kadang jawab gitu. Nah, itu biasanya kan masuk gitu kan ilmunya itu, sehingga anaknya yang tadinya nakal atau masih bandel gitu, terus nanti pada saat bangun tidur itu karena mereka sudah terhipnotis jiwanya, jadi lunak gitu, jadi nurut sama kita. Nah, seperti itu contohnya ya. Namun karena ini pembahasannya tentang dewasa, tentang energi toksisitas, maka yang kita terapi juga, yang kita healing ya bagian jiwa kita yang mengandung energi negatif tersebut atau energi toksisitas tersebut gitu. Makanya jiwa harus sering diajak bicara, terutama bangun tidur atau mau tidur juga nggak apa-apa. Lebih bagus sih mau tidur dan bangun tidur, tapi kalau saya lebih lebih banyaknya itu pada saat bangun tidur yang mejehna lulungu. Apa itu lulungu? Lulungu itu kalau bahasa Indonesianya pada saat nyawa belum ngumpul gitu. Jadi logika itu belum jalan gitu. Kalau misalkan ya gimana dong, saya kan kalau bangun tidur pagi-pagi itu atau subuh gitu ya, atau jam 3 atau jam 5 terserah bangunnya jam berapa, saya tuh langsung menuju ke kamar mandi gitu. Jadi udah nggak ngeh sama doa, nggak ngeh sama HP gitu kan, jadi langsung poporose gitu, langsung ke kamar mandi gitu. Nah, itu nggak apa-apa di kamar mandi misalkan sambil sambil buang air gitu kan, atau sambil apa, selama logika kita belum jalan, artinya masih lulungu. Lulungu itu nyawa belum ngumpul. Nah, di situ kita bicara gitu, wahai jiwa gitu kan, energi toksik apa yang masih terdapat di dalam jiwamu, di dalam jiwa kita gitu, atau di dalam diri ini, atau di dalam jiwa ini, atau wahai jiwa, trauma apa yang masih tersimpan di dalam jiwa, atau wahai jiwa, luka batin apa yang masih tersimpan di dalam jiwa. Nah, itu tergantung kondisi jiwa kita masing-masing butuhnya apa. Apa healing dari toksisitas, atau healing dari trauma, atau healing dari luka batin. Nah, kalau kita rutin melakukan seperti itu, biasanya kalau ada luka batin atau energi toksik yang terjadi atau yang tersembunyi itu, dengan otomatis tuh bangun tidur dia menjelma sendiri. Entah itu orang yang bermasalah sama kita, entah itu memang perbuatan kita yang masih toksik, itu langsung menjelma gitu. Kalau udah terbiasa seperti itu, jadi kita dikasih tahu gitu pada saat alam bawah sadar kita tuh udah sumpek dengan energi energi negatif, dia akan muncul. Kalau misalkan kita udah terapi gitu kan, menghipnoterapi diri sendiri, jiwa sendiri, tapi nggak muncul, itu biasanya trauma atau luka batin yang terbawa sejak kita di dalam kandungan, atau trauma dari orang tua yang terbawa dengan kita sampai lahir hingga saat ini. Nah, kalau itu terapinya khusus ya, maksudnya saya tidak akan menjelaskannya di sini.
Tapi kalau misalkan bagi yang memerlukan atau yang membutuhkan, saya masih nggak ngerti, boleh kontak saya secara langsung gitu, karena memang apa ya, itu terlalu khusus dan bukan konsumsi umum gitu kan. Nah, itu salah satu, ini saya sebagai wawasan aja ya, bahwa ada ilmu seperti itu gitu. Karena ilmu spiritualitas ini memang luas gitu kan, dan tingkat-tingkatan, level-levelan gitu, bercabang-cabang. Ada cabang psikologis juga ada psikologis klinis, ada psikologis bisnis, psikologis anak, psikologis dewasa, ada psikologis psikiater gitu kan. Spiritualitas juga sama, ada spiritualitas umum, spiritualitas masing-masing agama, spiritualitas Islami, spiritualitas mengenal Tuhan, spiritualitas mengenal alam, spiritualitas mengenal diri, spiritualitas penyakit batin, spiritualitas ibadah batin, ya kan, spiritualitas pokoknya alam semesta apapun ada semua ya. Jadi cabangnya sangat luas gitu. Jadi kalau misalkan dipelajari itu tuh ya nggak akan ada habisnya gitu, sampai kita masuk ke liang lahat pun nggak akan ada habisnya kalau ilmu ini gitu, karena memang dia bercabang-cabang. Dari cabang itu ada maknanya lagi, ada maknanya lagi, ada maknanya lagi. Jadi sangat meluas, luas, namun kembali ke yang satu, yaitu pada ketuhanan yang maha esa ya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga cara penyembuhan lewat sholawat Nabi, baca sholawat Nabi ya. Nah, tapi kita jangan lupakan juga ya, kalau apa, kita kan sebagai umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap lakukan sholat sunnah taubat itu harus sesering mungkin ya, paling enggak sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau misalkan 3 minggu sekali. Jadi sama sekali jangan ditinggalkan kalau sholat sunnah tobat itu. Mau tobatnya berhasil mau belum, sholat sunnah tobat itu perlu dijalankan. Karena apa, sebaik-baiknya kita itu yang paling sulit dihindari itu adalah dosa gibah. Dosa gibah itu paling sulit, karena kalaupun kita tidak sengaja ngomongin orang, kadang-kadang kita nelpon orang tua, nelpon saudara, nelpon keluarga, nelpon sahabat gitu kan, nelpon guru, nelpon anak, itu kan secara nggak langsung kita itu kadang niatnya nggak ngomongin orang, nggak, tapi kan kadang-kadang namanya aktivitas sehari-hari itu kan melibatkan orang lain. Nah, nggak sengaja kan, entah itu ngomong baik ataupun buruk, judulnya ngomongin, ya itulah gibah gitu. Nah, makanya sholat sunnah tobat itu perlu dilakukan ya kan. Jadi intinya walaupun sudah tahu ada ilmu yang berkomunikasi dengan jiwa yang lebih mantap misalkan hasilnya gitu kan, tapi karena kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, jadi tetap sholat sunat taubat itu tetap dijalankan gitu ya, walaupun nggak tiap minggu ya, sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu kan, kalau enggak ya 6 bulan sekali atau setahun sekali. Jangan enggak sama sekali gitu, yang namanya sunnah itu ya harus kita jalankan, walaupun misalkan tidak setiap hari seperti sholat sunnah yang ba'da atau qobla gitu kan. Nah, itu pun kadang-kadang kita masih jarang melakukan gitu kan. Tapi ya paling enggak sholat sunnah tobat itu, karena kita memang tidak akan bisa menghindari dosa gibah, kecuali kita tinggal di hutan sendirian ya kan, enggak ada orang buat ngomong, ya mungkin kita bisa terhindar dari gibah. Tapi kalau misalkan namanya kita masih hidup bermasyarakat, itu sulit menghindari. Paling enggak walaupun kita tidak sengaja ngomongin, tidak sengaja gibah, paling enggak kan jadi penyimak juga. Nah, itu kan sama aja gitu. Jadi sholat sunnah tobat juga perlu dilakukan. Nah, kembali lagi ke pembahasan yang pembacaan sholawat nabi itu, sama kita tetap megang dada kita gitu kan, maksudnya baca sholawat nabi itu sambil diketuk-ketuk gitu kan, baca sholawat nabi terus gitu kan, baca sholawat nabi terus, dia minta doa apa sama Allah,
awalnya sambil mengetuk-ngetuk pintu, itu mengetuk-ngetuk pintu hati, maksudnya pintu hati yang tertutup itu agar terbuka gitu. Jadi kalau pintu hati terbuka itu akan mudah dalam pengobatan atau dalam penyembuhan penyakit jiwa. Ya masalah penyakit jiwa atau kelainan jiwa atau toksisitas jiwa apa aja, yaitu kembali ke dalam jiwa kita sendiri, kebutuhannya untuk penyembuhan apa gitu ya. Jadi masing-masing ya, karena sudah dewasa ya doanya sesuai dengan kebutuhan ya. Misalkan doanya untuk apa ya, ngomong aja lah, misalkan berdoa sama Allah, cuman caranya pakai sholawat Nabi dengan cara diketuk-ketuk gitu loh. Diketuk-ketuk itu untuk membuka pintu hati yang tertutup, atau energi hati, bukan energi, cakra hati yang masih terblokir atau masih tertutup, jadi biar terbuka gitu. Itu hanya sebagai cara saja, terserah doa yang mana yang lebih cocok gitu kan, atau melalui sholat sunnah, atau melalui langsung berkomunikasi dengan jiwa, atau berdoa langsung kepada Allah setelah sholat, atau dengan cara sholawat Nabi gitu kan. Apapun itu, intinya kita memohon kepada Allah untuk menyembuhkan jiwa kita dari toksisitas, atau dari dosa, atau dari penyakit batin lainnya. Cukup segitu aja dulu ya buat wawasan, dan semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.